ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibnu Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada 3. Yang pertama, karena kita itu suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa banyak orang itu lebih suka pujian daripada duit. Misalnya Ana bagi-bagikan ke antum semua $100, $100, $100, $100, $100. Senang gak tuh kira-kira? Senang ya? Kita senang. Terus kita tukar ke money changer. Terus kata petugasnya, mohon maaf mas, ini uang palsu. Oh, kira-kira kita kesal nggak? Kesel. Ini ngomong doang nih Ustadz, ternyata kasih uang palsu lagi. Jadi kita kesel tuh. Ketika dikasih uang palsu. Tapi kalau pujian, subhanallah. Ada seorang nenek-nenek usia 139 tahun, lalu dipuji sama suaminya. Yang kamu kok dari hari ke hari semakin cantik aja. Kira-kira tuh nenek-nenek seneng nggak? Coba, seneng apa enggak? Seneng. Padahal tuh pujian bener atau palsu? Palsu, nggak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan nggak ada. Itu bohong. Tapi kita senang. Kita tahu nih pujian nggak bener. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? Labtagha ilaihi lahu thaniya. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, labtagha ilaihi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita nggak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita nggak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita nggak dibully oleh orang, nggak dicela oleh orang, nggak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah nih. Kalau kita bisa hilangkan 3 penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan.